Ini mulai ya. Halo anak-anak, selamat jumpa lagi. Kita kemarin membahas tentang lingkungan dan manfaatnya kita sebagai manusia, serta lingkungan geografis di Indonesia, negara maritim, dan juga tentang nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan Pancasila. Di pembelajaran 4 ini kita akan melanjutkan yang pembelajaran 3 masih berhubungan dengan geografis di Indonesia. Nah, di awal perjumpaan kamu dapat melihat di tayangan dan juga di buku itu ada kapal pinisi ya, dengan ini nenek moyangku. Ya, lagunya tuh gini anak-anak. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nah, lagunya itu. Artinya di sini nenek moyang kita dulu itu yang negara kita, negara maritim tadi ya, itu seorang pelaut yang selalu berada di samudra. Mereka tidak akan takut dengan ombak, sudah biasa ya badainya. Kalau hanya di laut dengan ombak yang besar itu sudah biasa. Mereka tidak mengenal rasa takut. Kemudian di bait yang kedua itu ada syairnya yang angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani maju sekarang ke laut kita beramai-ramai. Nah, itu lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Nah, anak-anak, di Pulau Madura yang pembelajaran 3 kemarin tadi kita juga membahas tentang Pulau Madura. Ini juga kita lanjutkan lagi. Di bacaan ini ada tertulis atau terdapat yang namanya gerabah. Nah, gerabah itu sebuah kerajinan yang dibuat dari tanah liat, dibuat secara tradisional. Bahan dasarnya adalah tanah liat. Ya, yang perlu kita tahu saja, gerabah adalah nama lain dari tembikar. Bahan dasarnya adalah tanah liat, dibuat oleh penduduk di Madura dengan secara tradisional. Di beberapa tempat lain selain Madura mungkin juga ada ya tentang pengrajin gerabah ini. Nah, anak-anak, kita lihat kapal pinisi ini menjelajah dunia. Ya, Pak, kapal pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Kapal pinisi ini istimewa. Di bacaan ini nanti anak-anak perlu mengetahui untuk pengetahuan saja anak-anak ya, bahwa kapal pinisi ini terbuat dari kayu tetapi sangat kuat menahan ombak yang sangat besar. Ada beberapa jenis kapal pinisi ya yang di bacaan ini. Ada namanya jenis lamba, kemudian jenis palari yang ukurannya lebih kecil. Nah, anak-anak, yang perlu kita perhatikan dalam bacaan ini adalah bagaimana kita mencari ide-ide pokok setiap paragraf. Pada pembelajaran 3 juga sudah dibahas tentang bagaimana kita mencari ide pokok dalam paragraf. Dalam paragraf pertama, ide pokoknya adalah kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ya. Di bacaan tadi sudah dapat kita lihat. Nah, anak-anak nanti menuliskan ide-ide pokok di paragraf 2 sampai 10, melanjutkan saja. Paham ya anak-anak ya?
kamu dapat melihat bacaannya betul-betul diperhatikan dulu. Baru nanti kamu menulis ide pokoknya dengan benar. Jangan lupa ketika menulis itu menggunakan ejaan yang benar dengan huruf-huruf kapital yang benar, mana yang diperlukan. Seperti nama provinsi, kemudian pertama kali menulis dalam ide pokok itu. Nah, anak-anak, di pembelajaran 3 sudah diterangkan pula bagaimana pengaruh kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Tentunya budaya masyarakat ini berhubungan dengan bahasa, adat istiadat, ataupun tradisi. Beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Ini contohnya ragam suku bangsa. Kita ketahui nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Kemudian ragam bahasa yang kita kenal dengan rumpun bahasa Austronesia. Dari kata Australia, Asia, Austronesia. Rumpun bahasa ini menjadi terbagi lagi menjadi 2, yaitu Austronesia Barat dan Austronesia Timur. Kemudian ada keberagaman religi. Religi itu tentang keagamaan ataupun kepercayaan. Di Indonesia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 agama ya, selain juga aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Selain keberagaman suku bangsa, bahasa, religi, ada juga keberagaman seni dan budaya. Tentunya anak-anak tahu ya. Banyak seni tari, seni musik, dan lain-lain yang berbeda dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Ini menjadi suatu kebanggaan. Kita kaya akan budaya. Jadi perbendaharaan istilah dalam seni budaya ini banyak sekali. Jadi kita kaya akan budaya bangsa. Nah, anak-anak, apa pengaruh atau dampak dari segi kebudayaan ini di Indonesia? Karena pengaruh-pengaruh dari luar itu masuk ke Indonesia juga. Maka kita mengenal budaya asing. Itu seperti ada jazz, ada hip hop, nah sekarang juga ada TikTok. Dan yang tradisional sendiri atau asli ada karawitan, ada gambang, dan lain-lain ya. Tetapi jangan sampai budaya-budaya luar itu membuat bahasa kita luntur. Kita tetap harus mencintai budaya sendiri, tari-tarian sendiri itu tetap harus dilestarikan. Jangan sampai ditinggalkan kita mempelajari budaya orang lain tapi budaya kita sendiri ditinggalkan. Jangan sampai itu. Kemudian juga tontonan atau adegan dalam film-film yang dari luar itu kalau tidak pantas ya jangan ditiru. Jangan ditiru. Memang kehidupan luar dengan kita tidak sama, gaya hidupnya juga tidak sama. Jadi biarkan aja. Kalau itu masuk ke Indonesia tapi jangan sampai kita kalah atau luntur ya. Kemudian selain itu dampak positifnya juga pariwisata di Indonesia itu dikenal, banyak yang datang di Indonesia untuk berwisata, mengenal tempat-tempat wisata di Indonesia. Serta juga pengaruh-pengaruh dari luar itu berkembang di Indonesia seperti wayang kulit, wayang orang di Jawa itu terinspirasi dari India. Nah, anak-anak kita lihat di gambar berikut
itu ada beberapa budaya, seni budaya, roncong, kemudian dan lain-lain. Anak-anak dapat melihat ini manakah budaya-budaya tersebut dalam gambar yang merupakan budaya asli Indonesia dan budaya luar negeri atau campuran dari luar negeri. Silakan anak-anak mencentang ya atau menuliskan. Kita lanjutkan anak-anak. Ini kita kenal dengan masing-masing provinsi dan kebudayaan yang ada di sana. Silakan anak-anak mencari di buku atau di peta atau dari sumber manapun tentang budaya dan provinsi dan budaya. Provinsi dan budayanya. Ya, anak-anak silakan nanti menuliskan saja. Tidak di gambar ini tetapi nanti di tempat lain. Di tempat lain nanti ada di tempat lain nanti ada nama-nama provinsi dan budaya, kemudian nama-nama provinsi serta nama lapangan udara, kemudian nama provinsi dan pelabuhannya. Nah, silakan kalian untuk menulis nama provinsi dan nama budaya, nama pelabuhan, dan nama bandar udara. Ya, silakan cari di buku atau di peta atau dari sumber lain. Anak-anak, kita lanjutkan saja dengan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Seperti yang di pelajaran 3 sudah kita bahas. Silakan nanti anak-anak menuliskan kegiatan-kegiatan di sekolah, di rumah, di masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan keputusan bersama. Silakan cari contoh masing-masing, dikerjakan di buku nilai-nilai luhur yang sesuai dengan Pancasila. Oke anak-anak, cukup untuk pembelajaran 4. Kita jumpa di kesempatan lain ya. Selamat mengerjakan. Nanti kalian akan mendapatkan tugas atau instruksi juga dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Sampai jumpa.